Waduh, kalau Anda lihat video-video ini menurut saya adalah cara-cara orang-orang bodoh untuk memboikot Israel. Nggak ada gunanya kalian memboikot Israel dengan cara-cara boikot makanan seperti itu. Itu hanya sampah. Nggak mungkin Israel miskin dengan kalian boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Dengar baik-baik ini MUI. Karena ini MUI yang menggerakkan untuk boikot ini, kawan-kawan. Syukurnya MUI dan kawan-kawan ini Anda harus dengar. Sudah terbongkar bagaimana cara memiskinkan Israel. Israel tidak akan miskin dengan saudara, dengan Anda memboikot makanan-makanan yang terafiliasi dengan Israel. Itulah cara-cara bodoh, cara-cara yang mustahil untuk memiskinkan Israel. Tapi Anda jangan takut. Ada kabar gembira. Sudah terbongkar, ini dibongkar langsung. Bagaimana cara memiskinkan Israel? Ternyata caranya sangat-sangat gampang dan mudah. Penasaran? Bagaimana caranya untuk memiskinkan Israel? MUI harus dengar ini. Negara-negara yang ingin memiskinkan Israel harus dengar ini. Karena ini adalah kesempatan besar bagi kalian untuk memiskinkan Israel semiskin-miskinnya. Bukan dengan cara boikot itu sampah itu nggak mungkin Israel miskin. Oke, langsung aja simak. Anyway, there are 10 ways to effectively boycott. Berikut adalah 10 cara untuk memboikot negara Israel secara efektif. State of Israel. Care about the environment? Peduli pada lingkungan? Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada impian mobil listrik Anda. You can kiss your dream of an electric car goodbye. Israeli startups like Startup Israel seperti Stordot dan sebelumnya Better Place StoreDot and previously Better Place developed mengembangkan teknologi dan baterai yang digunakan saat ini untuk mobil listrik di seluruh dunia. technologies and batteries used today for electric cars around the world. So okay, stick with a Jadi baiklah, tetaplah dengan mobil biasa kan? regular car, right? But stay away from wind. Tapi jauhi bis. Itu adalah teknologi Israel. It's Israeli technology. And yeah, Dan ya, Google Maps juga. Ya, mampukah kalian untuk menjauhi Google Maps? Google Map also. Which pathways? And make sure you're not Dan pastikan Anda tidak menggunakan Mobileye, using Mobileye, an Israeli camera technology sebuah teknologi kamera Israel yang mencegah kecelakaan mobil. that prevents car accidents. Mobileye is used Mobileye digunakan oleh lebih dari 25 produsen mobil by over 25 car manufacturers and is installed dan dipasang di 15 juta mobil di seluruh dunia. in 15 million cars worldwide. The next thing to rule out Hal berikutnya yang perlu dikesampingkan adalah mengirim email. is sending emails. The algorithm used for Algoritma yang digunakan untuk mengirim email dikembangkan oleh seorang Israel sending emails was developed by an Israeli at Ben Gurion University di Universitas Ben Gurion pada tahun 1980. in 1980. But don't Tapi jangan khawatir, Anda masih bisa menerima email. worry, you can still receive emails. Unless you use Kecuali jika Anda menggunakan perangkat lunak antivirus. antivirus software. Antivirus and Teknologi antivirus dan firewall berasal dari negara Israel. firewall technology originated in the state of Israel, so Jadi Anda harus menghapus semua itu juga. you'll have to remove all that too. Updating Memperbaharui situs web Anda mungkin juga sulit jika Anda menggunakan Wix. your website might also be difficult if you're using Wix, as that Karena itu juga perusahaan Israel. is an Israeli company too. When it Ketika datang ke laptop Anda harus memastikan comes to your laptop, you'll have to make sure itu tidak menggunakan prosesor premium Intel atau Celeron. it isn't using an Intel Premium processor or Celeron, since they Karena keduanya dikembangkan di Israel. were both developed in Israel. Using Windows, Menggunakan Microsoft Windows XP sepenuhnya dikembangkan di Israel. Windows XP was entirely developed in Israel. Dan Microsoft terus mengembangkan teknologi di pusat R&D mereka di Israel. And Microsoft is constantly developing technology at their Israeli R&D center. Tapi, Yusuf, bagaimana jika saya menggunakan Apple? But Yusuf, what if I use Apple? Well, Nah, Emily, Anda juga tidak beruntung dengan itu. you're out of luck with that too. Even if you have Bahkan jika Anda memiliki iPhone, chipset 4G dikembangkan di an iPhone, the 4G chipset was tentunya. developed in Tunggu wait for sebentar, it, Israel. Jangan lupa bahwa teknologi SMS juga dikembangkan di Israel. Waduh. Don't forget that SMS technology was also developed in Israel. So if Jadi bahkan jika Anda memiliki ponsel yang bukan 4G, Anda bisa melupakan pengiriman pesan. you have a phone that's not 4G, Aduh. don't forget texting. Tidak apa-apa, saya bisa menyimpan data saya secara eksternal atau di cloud.
It's okay. I can store my data externally or on the cloud after Setelah saya membuang ponsel dan komputer saya kan? I throw away my phone and computer, right? Tidak juga. Hampir semua teknologi penyimpanan data telah dikembangkan di Israel atau oleh orang Israel. Quite. Right, Almost right. all data storage technology has been developed in Israel or by Israelis. Bahkan USB adalah penemuan Israel. Aduh, kira-kira gimana ya para kadrun hidup kalau memboikot produk Israel ini? Even the USB is an Israeli invention. Once you Setelah Anda menyingkirkan hampir semua teknologi, ruled out almost all technology, Anda juga harus membuang obat-obatan itu. Waduh, sudah teknologinya milik Israel, obat-obatan juga milik Israel. Wadidaw. you'll have to toss out those medicines too. Israeli Teknologi Israel bertanggung jawab atas kemajuan medis yang luar biasa technology is responsible for groundbreaking medical advancements dan pengobatan obat untuk penyakit seperti and drug treatments for diseases like kanker, HIV, MS, diabetes, penyakit hati atau sleep apnea. Cancer, HIV, MS, diabetes, liver disease, or sleep apnea. and if you have a medical emergency, Dan jika Anda mengalami keadaan darurat medis, pastikan untuk menghindari stent jantung. Aduh, itu kejutan ya, apa kejut jantung gitu ya. well, be sure to avoid a heart stent or using the Atau Israeli menggunakan pil kamera yang dikembangkan di Israel untuk prosedur seperti kolonoskopi. pill cam for procedures like colonoscopies. It's also Juga sebaiknya menghindari vaksin karena banyak dari mereka telah dikembangkan di Israel. Aduh, kenapa semua best Israel? to avoid vaccines, since many of them have been developed in Israel. Dan antibiotik baru yang lebih efektif juga dikembangkan di Israel. And newer, more effective antibiotics also developed in Israel. Jadi itulah dia teknologi kedokteran dan bahkan makanan. There you have it. Technology, medicine, and even food. Ya, saya rasa memotong Israel tidak semudah mereka katakan. Well, I guess boycotting Israel isn't as easy as they make Benar, dan jangan lupa bahwa ratusan ribu nyawa it sound. Correct. And let's not forget that hundreds telah diselamatkan oleh teknologi dan kemajuan medis Israel. of thousands of lives have been saved by Israeli technology and medical advancement. Tapi hey, kamu ingin memotong Israel? Sekarang kamu punya panduan efisien. But hey, you wanna boycott Israel? Now you have the efficient. Semoga berhasil. Gimana menurut kawan-kawan? Hai manusia-manusia yang ingin bernafsu memboikot Israel. Aduh, kalau kalian hanya boikot soal makanan minuman, itu hanya masalah receh. Bukan itu penghasilan dari Israel sesungguhnya. Tapi teknologi yang digunakan oleh seluruh umat manusia, obat-obatan yang digunakan oleh seluruh umat manusia, termasuk Anda yang teriak-teriak haram boikot, jangan munafik lah. Mendingan Anda diam ya, dan mendingan Anda bersyukur, oh terima kasih Tuhan, Engkau mengirimkan Israel ke dunia ini sehingga kami bisa berkembang dan tidak hidup lagi di zaman cebok pakai batu. Ya, semoga Shalom saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh menjadi pencerahan, khususnya bagi mereka yang selama ini anti dengan Israel, yang selalu berteriak untuk memboikot, yaitu produk-produk Israel. Bahwa memang Israel, ya, ketika orang-orang yang membencinya memboikot, ya, seperti barang-barang yang ada di Indonesia atau di negara lainnya, kalau yang diboikot hanyalah tentang makanan dan minuman yang sudah kita tonton tadi, itu hanyalah barang-barang recehan. Karena kita melihat salah satu ya bangsa yang sangat super adalah Israel. Bagaimana HP yang ada di tangan kita itu buatan Israel, mobil listrik buatan Israel, bahkan kecanggihan-kecanggihan itu adalah buatan Israel. Jadi kalaulah kita ya memboikot itu semua yang sudah disebutkan tadi di video sebelumnya yang sudah kita tonton tadi, maka saya rasa kita ini menjadi orang-orang yang kembali ke zaman dahulu. Kita menjadi manusia-manusia purbakala, ketinggalan zaman. Dan ini bukan hanya merugikan diri kita, tetapi juga merugikan bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia. Makanya seorang Netanyahu mengatakan bahwa orang-orang yang membuka hubungan dengan mereka atau bangsa ya yang bergabung dengan mereka, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang maju, ungkap seorang Netanyahu. Tetapi bangsa yang memusuhi mereka, yang tidak mau ya berkawan atau membuka hubungan dengan mereka, maka bangsa itu akan ketinggalan zaman, ungkap seorang Netanyahu. Kita berharap agar pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, beliau tidak mengambil kebijakan yang salah. Karena apa? Ketika beliau
mengambil kebijakan yang salah, maka rakyat sendiri yang akan mengalami penderitaan itu. Makanya benar apa yang disampaikan oleh seorang yang lumayan populer, yaitu Ibu Connie Bakri. Beliau juga adalah orang yang pintar, ya. Beliau mengatakan bahwa kita itu harus buka hubungan diplomatik dengan Israel. Karena negara kita ini akan maju, ya, ketika kita membuka hubungan dengan mereka. Tapi kalau kita anti dengan mereka, kita boykot barang-barang mereka, maka negara kita ini akan mengalami kemerosotan, ya. Jadi harapan kita, ya, sebagai warga negara Republik Indonesia, ya, tentunya agar negara kita ini maju, karena kita tentunya cinta negara kita. Kita cinta keturunan kita berikutnya. Kita cinta anak cucu kita berikutnya. Salah satu hal yang luar biasa agar kemajuan tercipta di negara ini, maka caranya adalah kita membuka hubungan dengan Israel. Karena Israel adalah bangsa yang super. Mereka diberikan Tuhan kelebihan. Kalau kita lihat, ya, dari bangsa-bangsa lain. Nah, kiranya video yang saya bagikan ini boleh sekaligus mempermalukan mereka yang sering berteriak boykot produk Israel, boykot produk orang Yahudi. Kiranya ini boleh mewaraskan, bahkan membuka pikiran, bahkan membuka hati mereka, sehingga pikiran mereka tadi yang dipenuhi kebencian sekarang mulai berubah. Itu yang kita doakan dan itu yang kita rindukan. Nah, teman-teman, seperti apa tanggapan saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Saudara bebas berkomentar, tapi pastikan komentarnya memberkati, memberikan pelajaran penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.